Baik, selanjutnya kawan-kawan kita dengarkan juga paparan dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang nantinya akan menyampaikan tentang kebijakan alokasi kinerja dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2024. Nah, di sini nanti akan disampaikan beberapa indikator-indikator dan variabel-variabel yang menjadi penilaian pemerintah pusat dalam rangka untuk menentukan sasaran penerima alokasi kinerja dalam perhitungan pengalokasian dana desa tahun 2024. Baik, langsung saja mari kita simak bersama. Terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber sebelumnya itu tentunya menjadi concern atau perhatian kita semua. Di dalam workshop ini kita akan fokus terkait pengalokasian kinerja dana desa untuk tahun 2024 gitu ya, atau kita juga sering menyebut alokasi reguler ya. Nanti insya Allah di 2024 juga ada juga lagi tambahan lagi ya. Nah 2024 ini nanti penilaian itu akan dilakukan bersama-sama baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kebijakan ini sudah dilakukan sejak tahun anggaran 2022. Jadi kami pemerintah pusat memberikan ruang ya bagi pemerintah kabupaten kota untuk memberikan penilaian bagi desa-desa di wilayahnya. Hal ini mempertimbangkan karena pemerintah daerah kabupaten kota lebih memahami kondisi desa-desa di daerahnya. Nah, dan juga indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian kinerjanya dapat disesuaikan dengan ketersediaan data atau kondisi di masing-masing di daerah, gitu ya. Nah, selanjutnya, nah inilah tahapan ya dalam menilai dan memberikan ya alokasi ya dana desa untuk formula alokasi kinerja di 2024. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa penilaian kinerja ini dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara simultan, gitu ya. Nah, pemerintah pusat itu memiliki dua indikator atau dua kriteria. Pertama kriteria utama dan juga kriteria wajib, ya, kriteria kinerja yang wajib sifatnya. Nah, ini kita nggak akan bahas di sini. Nanti kita ada sesi khusus, gitu ya, di tempat lain, di waktu lain untuk membahas ini. Nah, kita akan fokus ke penilaian kinerja desa oleh pemerintah daerah, ya, untuk alokasi 2024. Data-datanya tentunya sebelum tahun 2024 ya, 2023 ke belakang. Nah, apa saja kriterianya? Ada kriteria utama dan juga ada kriteria tambahan atau kami sebut indikator tambahan yang opsional. Ya. Untuk yang kriteria utama itu indikatornya adalah desa tidak sedang mengalami atau tidak terkena kasus korupsi ya atau penyalahgunaan keuangan desa. Atau opsional yang artinya ini pilihan ya, pilihan atas menu-menu yang bersifat tertutup atau close list. Jadi kami sudah menyediakan tuh sekitar 12 indikator opsional tambahan ya. Itu bisa dipilih, tidak semuanya harus, tapi semakin banyak semakin baik gitu ya. Nah, kapan data-data tersebut kemudian harus disampaikan? Paling lambat tanggal 7 September 2023.
Nah, indikatornya juga tidak terlalu banyak, dan sebagian kami meyakini itu sebetulnya sudah ada di daerah-daerah atau sudah disusun oleh desa, ya, sehingga seharusnya tidak terlalu sulit ya dalam pemenuhan syarat ini, ya. Nah, ini adalah variabel-variabel utama, ya. Tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa kategorinya adalah tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa, ya. Jadi ini menjadi syarat utama atau jadi filter. Sudah saya sampaikan tadi. Kalau desa tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa atau indikasi masalah korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, maka desa tersebut layak, ya, untuk maju mengikuti kompetisi, gitu ya. Nanti desanya bisa mengikuti ke tahapan selanjutnya, gitu ya. Nah, ini adalah indikator tambahan minimal yang saya sebutkan tadi. Ini sifatnya wajib, ya, karena disebutnya juga minimal, ya, minimal ada, gitu. Apa saja indikator tersebut? Pertama, data APBDes 2021 yang pertama, yang kedua APBDes 2022, dan yang ketiga APBDes 2023, ya. Kami meyakini, ya, hampir, ya, sebagian besar kabupaten kota itu, ya, sudah mendorong desa-desanya untuk mengisi Siskudes, ya. Nah, kami yakin sehingga seharusnya 3 indikator tambahan minimal ini tidak menjadi masalah, ya. Bahkan setelah workshop ini ditutup hari ini, mungkin 3 data ini bisa langsung dikirim, ya, gitu. Dibuka pintunya, diekspor ke SIKD teman desa, gitu. Nah, begitupun dengan nanti penilaiannya, ya. Secara program nanti kami akan berikan 1, ya, kalau misalnya mengirim, dan 0 kalau tidak mengirim, ya. Nah, tapi karena ini minimal, maka ketiga-tiganya ini wajib. Kalau tidak mengirim ini, maka tidak bisa diproses ke tahapan berikutnya. Nomor 4 adalah keberadaan peraturan desa tentang RPJMDes, ya. Kemudian nomor 5 adalah keberadaan peraturan desa tentang RKPDes, ya. Ini yang menjadi concernnya Bu Ira tadi dari Kemendagri, ya, mengenai pemantauan perencanaan. Nah, jadi di dalam Permendagri ini sebetulnya proses perencanaan yang sifatnya harus ada nih, gitu ya. Sehingga menurut kami ini seharusnya tidak menjadi masalah, ya. Karena kemudian di Permendagri tidak diatur sanksinya, ya, tidak diatur sanksinya kalau misalnya tidak menyusun dokumen perencanaan. Tapi kami kemudian melalui alokasi kinerja ini memberikan apresiasi, ya, bagi mereka yang kemudian mematuhi peraturan Menteri Dalam Negeri, khususnya mengenai pemenuhan proses perencanaan tersebut. Jadi 5 dokumen yang ada di layar Bapak Ibu sekalian ini sifatnya mandatori. Kalau tidak ada atau tidak dikirim 5-5-nya, ya, secara kumulatif, maka desa-desa Bapak Ibu itu tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Selanjutnya adalah indikator tambahan opsional. Indikator tambahan opsional ini terdiri dari 12, ya. Jadi kalau ditambahkan dengan yang tadi, yang minimal itu totalnya 17 Bapak dan Ibu sekalian. Yang opsional ini sifatnya 12, ya. 12 ini Bapak dan Ibu bisa memilih, ya. Tidak seperti halnya yang tadi bersifat wajib, kalau yang ini bisa memilih.
kuncinya semakin banyak variabel yang Bapak Ibu pilih, itu akan semakin memperbesar porsi penilaian Bapak dan Ibu, ya. Jadi ini clue-nya nih, petunjuknya ya. Pemerintah kabupaten kota itu diberikan porsi 30% dalam alokasi kinerja ini. Ya. Ini naik sebelumnya tahun sebelum itu 25%, ya. Sekarang naik 30%. Karena kami meyakini Bapak dan Ibu juga semakin matang gitu ya dalam penyediaan data-data ini gitu ya. Semoga ini nanti secara bertahap terus bisa naik ya Bu, ya Bapak Ibu ya. Jadi skor maksimalnya 30%, berarti nanti pemerintah pusat itu bobotnya hanya 70%. Tapi kalau ini dengan catatan kalau Bapak Ibu 30% itu memilih lengkap 12 indikator opsional tersebut, indikator tambahan opsional tersebut. Ya. Semakin lengkap, semakin tinggi. Semakin sedikit Bapak Ibu memilih, misalnya hanya 1 atau 2, itu semakin sedikit porsinya. Jadi nanti ditambahkan porsinya ke pusat. Nanti kita lihat ya, ada simulasinya. Nah, apa saja indikator tambahan opsional tersebut? Pertama adalah pengiriman laporan realisasi anggaran, ya. Itu di tahun 2021, di tahun 2022, ya. Itu dua variabelnya. Lalu indikator nomor ketiga dan keempat, ya, untuk opsional ini adalah pengiriman daftar transaksi harian, ya, atau rincian transaksi harian tahun 2021 dan 2022, ya. Nah, ini tujuannya kenapa kami meminta itu untuk melihat tingkat kepatuhan ya Bapak Ibu terkait dengan tata kelola keuangan, terkait dengan tadi penata usahaan gitu ya. Kami sangat mendorong gitu. Ini kan sudah menjadi concern tadi dari Kemendagri maupun dari BPKP. Kemudian keberadaan dokumen rencana anggaran kas ya di tahun 2023. Kemudian juga selanjutnya ya nomor 6 ini adalah ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes. Apa sih ketersediaan infografis atau media informasi lainnya? Ya contohnya baliho gitu ya, pamflet, poster mengenai transparansi penganggaran APBDes gitu. Jadi kalau ada kemudian datanya ini bisa disajikan ya, diberikan kepada oleh desa kepada Pemda. Nah, maka ini kami anggap secara program dihitung ya ada gitu ya. Kalau tidak ya berarti semakin sedikit variabel yang diikut sertakan ya. Porsinya pun kabupaten kota semakin sedikit gitu ya. Indikator tingkat prevalensi untuk tahun 2022 ya. Nah, ini juga untuk menjawab concern-nya teman-teman dari Kemendes ya, masalah penggunaan gitu. Nah, karena teman-teman Kemendes ini mohon maaf Pak Lutfi ya, Pak Lutfi ini sudah baik gitu ya, sudah bagus, memiliki data anggarannya untuk penanganan stunting. Nah, tapi kita juga perlu tahu tingkat prevalensinya itu berapa. Ini nanti kami akan lakukan indeksasi ya. Kemudian juga indikator jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah ya. Ini juga kita untuk mengetahui kemudian permasalahan seputar pendidikan di desa-desa gitu ya. Kemudian jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan ya. Kemudian itu indeksasi semua ya. Kemudian indikator berikutnya, indikator yang opsional berikutnya adalah ketersediaan dokumen barang milik desa. Ini lagi-lagi yang menjadi concern dari tadi Bu Ira dari Kemendagri ya, masalah pencatatan aset. Jadi kami sangat mendorong
desa-desa itu sudah melakukan pencatatan asetnya dengan baik, sehingga kalau sudah, ini tentunya menambah poin juga ya, sampaikan oleh Pak Ahmad Basori maupun Bu Ira tentang pelaksanaan transaksi keuangan desa secara non tunai. Ya. Ya, meskipun ini ada yang sudah, ada yang belum, tapi kami akan memberikan apresiasi bagi desa-desa yang sudah melakukan transaksi keuangan desa secara non tunai. Dan terakhir, ya, ini kembali juga yang menjadi concernnya Pak Ahmad Basori ya maupun Bu Ira, bagaimana implementasi Siskiodes online ya dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, Bapak Ibu, itu adalah 17 ya, variabel yang terdiri dari 2 tadi ya, yang sifatnya minimal dan juga sifatnya opsional. Demikian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.